Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1, Pemodelan Matematika Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Saat ini kami akan membahas mengenai pemodelan matematika untuk model SIR atau Susceptible, Infectious, Recovered untuk penyebaran tuberkulosis. Namun sebelumnya, saat ini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 1. Yang pertama ada Alvina, yang kedua Kerin, yang ketiga Priska, yang keempat Marcelino, yang kelima Rivaldo, dan yang terakhir Lasmi. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan, dan untuk pembahasan ini akan dibahas oleh teman kelompok saya. Yang pertama adalah Alvina. Model SIR, Susceptible, Infectious, Recovered untuk penyebaran penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TB merupakan salah satu penyakit penyebab kematian di negara berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang dapat diterima secara ilmiah terhadap peristiwa penyebaran penyakit tuberkulosis. Salah satunya dapat dipandang dalam bentuk model matematika. Model penyebaran penyakit TB yang disusun menghasilkan persamaan model yang menggambarkan penyebaran penyakit TB pada kelas susceptible, infectious, dan recovered. Model yang terbentuk perlu dianalisis dengan mencari titik kritis, nilai eigen, dan basic reproduction ratio. Kemudian dilakukan simulasi menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 untuk menguji analisis parameter. Dari hasil analisis akan didapat parameter yang paling berpengaruh dalam penyebaran tuberkulosis adalah laju penularan dan laju kesembuhan. Dengan demikian, penyebaran tuberkulosis dapat dikendalikan dari kejadian epidemi dengan membuat atau menurunkan laju penularan dan meningkatkan laju kesembuhan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Langkah pertama adalah pembentukan model matematika tuberkulosis. Dalam pembentukan model penyebaran tuberkulosis, populasi dibagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu susceptible yang disingkat dengan ST, infectious, IT, dan recovered, RT. Jumlah populasi S akan bertambah karena kelahiran sebesar Pi, dengan Pi adalah konstan. S akan berkurang karena kematian dengan laju mu. Kontak langsung dengan individu yang terinfeksi menyebabkan individu pada populasi rentan akan ikut terinfeksi dan akan masuk menjadi populasi I. Hal ini menyebabkan berkurangnya populasi. Laju penularan penyakit TB adalah B. Kelas I menyatakan individu yang terinfeksi dan dapat menularkan TB kepada orang lain. Berkurangnya populasi ini disebabkan oleh kematian karena faktor lain dengan laju mu dan kematian karena penyakit TB dengan laju mu T. Individu yang terinfeksi TB dapat sembuh secara spontan dengan laju C dan masuk dalam populasi R. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya populasi I. Individu dalam kelas R diasumsikan tidak akan kambuh kembali menjadi penderita TB. Berkurangnya populasi ini disebabkan oleh kematian dengan laju mu. Dari asumsi di atas, dapat dibuat diagram alir mengenai model matematika tuberkulosis seperti terlihat pada gambar 1. Gambar 1 adalah diagram alir model matematika tuberkulosis. Berdasarkan asumsi dan gambar 1, maka model matematika dari penyebaran penyakit tuberkulosis adalah DS per DT sama dengan minus B I per NS dikurang mu S ditambah Pi. DI per DT sama dengan B I per N S dikurang mu tambah mu T tambah C dikali I. DR per DT sama dengan CI dikurang mu R dengan N sama dengan S tambah I tambah R. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Priska Pantong. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai analisis model matematika. Di dalam analisis model matematika, kita akan temukan titik kritis. Untuk mencari titik kritis, sistem pertama dibuat dalam posisi konstan terhadap waktu, yaitu kondisi di mana
ds per dt sama dengan 0, dan di per dt sama dengan 0, dan dr per dt sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh dua titik kritis, yaitu S sama dengan P per mu, I sama dengan 0, dan R sama dengan 0. Di sini titik kritis pertama yang memberikan decisive free equilibrium. Selanjutnya, S sama dengan J kali P per N kali K, dan I sama dengan P kali L per M kali K, dan R sama dengan C dikali P dikali L per mu dikali M dikali K. Diperoleh dari sifat tersebut ada titik kritis yang kedua dengan J sama dengan mu tambah C, K sama dengan B kurang mu T, L sama dengan B kurang mu T kurang C, M sama dengan mu ditambah mu T ditambah C. Dalam kehidupan nyata, sebuah populasi manusia tidak mungkin negatif. Oleh karena itu, titik kritis ini harus diberi syarat agar bernilai positif. Nilai J dan M sudah pasti positif. Oleh karena itu, yang perlu diberi syarat adalah nilai L agar bernilai positif. Dengan demikian, nilai K pasti akan positif juga. Selanjutnya, di dalam analisis model matematika, kita akan membahas mengenai nilai eigen. Dari nilai eigen ini, kita dapat nilai eigen berfungsi untuk mengetahui kestabilan dari suatu sistem. Untuk mencari nilai eigen, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari matriks Jacobian atau yang kita sebut dengan MJ. Nah, di sini ada suatu matriks Jacobian atau matriks MJ yang dinyatakan MJ sama dengan matriks dari dou S per dou S dikali dou S per dou I dikali dou S per dou R dikali dou I per dou S dikali dou I per dou I dikali dou I per dou R dikali dou R per dou S dikali dou R per dou I dikali dou R per dou R. Menyatakan bahwa MJ sama dengan minus B1 per N ditambah B1 per N kuadrat dikurang mu dikalikan minus BS per N ditambah B1 per N kuadrat dikali BS1 per N kuadrat. Menyatakan B1 per N dikurang BS1 per N kuadrat dikali BS per N dikurang BS1 per N kuadrat dikurang mu dikurang mu T dikurang C dikali minus BS1 per N kuadrat menyatakan nilai 0, C, dan minus mu. Di sini substitusikan titik kritis yang telah didapat ke dalam nilai eigen. Dengan demikian dapat diperoleh dua macam matriks Jacobian. Dengan mengetahui matriks Jacobian, nilai eigen dapat dicari dengan determinan buka kurung MJ dikurang lambda I tutup kurung sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh lambda atau nilai eigen untuk titik-titik kritis I adalah lambda I sama dengan minus mu, lambda 2 sama dengan minus mu, dan lambda 3 sama dengan L. Yang kedua, sedangkan nilai eigen untuk nilai kritis kedua yaitu lambda 1 sama dengan minus mu,
lambda 2 sama dengan minus B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Lambda 3 sama dengan minus B kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dinyatakan bahwa A sama dengan B kali J, B sama dengan B dikali buka kurung mu T dikali mu dikurang B, C sama dengan mu dikali M dikali K dikali L. Selanjutnya, dengan A sama dengan B dikali J, B sama dengan B dikali buka kurung M mu T kali mu kurang B, tutup kurung, dan C sama dengan mu dikali M dikali K dikali L, suatu sistem dikatakan stabil apabila semua nilai eigen dari sistem tersebut bernilai negatif atau lambda I kurang dari 0 dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Nilai eigen 2 akan stabil dan menuju titik kritis S sama dengan P per mu, I sama dengan 0, R sama dengan 0. Apabila L kurang dari 0 atau B kurang dari mu tambah mu T ditambah C. Hal ini akan bertentangan dengan syarat untuk titik kritis kedua. Ini menyebabkan populasi I dan R akan bernilai negatif. Dalam halnya kehidupan nyata tidak mungkin terjadi kondisi seperti ini, maka titik kritis kedua dapat diabaikan. Dapat dikatakan titik kritis 2 akan ada stabil apabila nilai eigen 2 tidak stabil. Untuk membuat nilai eigen 3 stabil, ketiga nilai eigen harus negatif. Nilai dari lambda 1 sudah negatif, sehingga nilai dari lambda 2 dan lambda 3 perlu diberi syarat agar bernilai negatif juga. Nilai A sama dengan B kali J pasti positif, sehingga penyebut dari nilai eigen pasti positif. Oleh karena itu, pembilang harus bernilai negatif. Dan dinyatakan bahwa minus B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0. Akar dari B kuadrat dikurang 4AC kurang dari B. B kuadrat dikurang 4AC kurang dari B kuadrat. Minus 4AC kurang dari 0 sehingga mendapatkan AC lebih dari 0. Selanjutnya, karena A pasti positif, maka C harus juga bernilai positif agar AC lebih dari 0, sehingga itu B juga harus bernilai positif. Karena jika tidak, nilai eigen akan bernilai positif dan menjadi tidak stabil. Apabila syarat untuk lambda 2 terpenuhi, maka nilai untuk lambda 3 juga pasti terpenuhi. Hal ini dikarenakan minus B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0. Bila 0, maka nilai dari minus B kurang dari akar dari B kuadrat dikurang 4AC juga kurang dari 0. Dengan stabilnya nilai eigen 3, nilai eigen 2 akan menjadi tidak stabil. Dapat dilihat 3 akan stabil jika memenuhi syarat L lebih dari 0 atau B lebih dari mu ditambah mu T ditambah C. Yang menyebabkan nilai eigen 2 menjadi positif dan tidak stabil dapat dikatakan tidak kritis